Selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini tema yang baru, bagaimana umat Tuhan dipercayakan untuk membawa nama Tuhan. Dan Tuhan berikan itu bukan di masa-masa gereja saja, tetapi juga di dalam perjanjian lama. Nanti kita akan membahas satu rangkaian di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya juga, bagaimana nama Tuhan itu diberikan kepada umatnya. Bapak Ibu, nama itu penting. Nama itu nggak sembarangan orang. Bapak Ibu kalau punya nama yang baik, terus diberikan kepada orang, pasti ada satu pertimbangan. Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia itu mau memberikan namanya, dan kita diberikan nama Tuhan untuk menyatakan Allah itu adalah Allah yang sejati. Sebab itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami menyerahkan waktu PA pada malam hari ini. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati kami. Tuhan juga berkati rekan kita, kami semua yang juga melayani di dalam PA Purwakerto. Kiranya Tuhan saja yang beranugerah juga, karena Engkaulah Allah yang maha hadir dan menyatakan berkat dan kasih karunia kepada setiap orang yang memanggil namamu. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan PA pada malam hari ini dalam pimpinanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ini umat yang menyandang nama Allah. Subtemanya mengapa Sinai ini penting. Saya mengambil dari satu buku, The Carmen Joy Imes. Nah ini bukunya Bearing God's Name, Why Sinai Still Matter. Ini Bapak Ibu juga bisa membaca sebenarnya buku ini. Dan saya banyak mengambil dari garis besar dari buku ini. Nah sebelum itu kita bisa lihat, untuk apa sih kita belajar tentang Sinai? Mengapa kita perlu berbicara tentang Sinai? Kenapa? Kita mesti lihat konteksnya. Nah, kalau kita bicara tentang Sinai, Sinai itu adalah kisah perjanjian lama yang kuno, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tebak berapa ribu tahun itu? Dari zaman kita sampai ke Sinai? Ribuan, 3.000 bahkan sampai 3.000, 4.000 tahun yang lalu. Ribuan tahun yang begitu panjang. Lalu, tentang Sinai itu membingungkan, Bapak Ibu. Kenapa membingungkan? Bapak Ibu kalau baca tentang Keluaran itu kalau sampai ke dalam pasal 20, Bapak Ibu masih semangat. Karena bicara tentang 10 perintah Allah. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu udah masuk ke dalam pasal 21, tentang bagaimana bikin kemah, tentang bagaimana ukuran imam, tentang bagaimana aturan-aturan mana yang tahir, mana yang tidak tahir, siapa yang bisa diberikan anugerah menjadi pekerja, yang diberikan karunia daripada roh, Bapak Ibu pasti skip sampai ke dalam peristiwa lembu emas. Membosankan. Dan kalau dilihat lagi ada korban-korban yang sebenarnya tidak relevan. Bukan hanya itu saja. Bicara juga itu penuh dengan kekerasan Bapak Ibu. Kisah di dalam perjanjian lama itu penuh kekerasan. Peperangan terjadi. Peperangan. Orang Israel minta izin numpang. Numpang lewat. Bapak Ibu tahu kisahnya. Numpang lewat tapi nggak dikasih izin. Akhirnya apa? War. Bapak Ibu waktu saya kuliah Bapak Ibu. Perang itu terjadi bukan gara-gara masalah IP, enggak. Masalah lihat-lihatan Bapak Ibu. Coba nongkrong, lihat-lihatan, ini tempat gue, mau apa lu, akhirnya berantem Bapak Ibu. Angkatan saya berantem dengan namanya teknik minyak. Saya masuk mau kuliah tetapi berantem sama teknik minyak, akhirnya nggak jadi perang. Tapi itu menakutkan, penuh dengan kekerasan, terus legalistik, penuh dengan aturan-aturan yang kita katakan buat apa? Nah sekali lagi ya katakan nggak relevan buat kita. Kita datang ibadah saat ini nggak perlu bawa kambing, nggak bawa domba, nggak perlu bawa merpati, nggak. Tapi kita lihat konteksnya bagaimana. Kita mesti lihat bagaimana konteks. Bapak Ibu kita mesti mengerti di dalam yang namanya Taurat ya. Ini bahasa aslinya Taurat ya. Taurat itu sebenarnya bukan artinya hukum saja. Tetapi bicara tentang instruksi. Bapak Ibu, instruksi. Ini adalah bagaimana seseorang itu diberikan petunjuk atau arahan. Jadi hukum itu, kata Torah, itu bukan semata-mata hanya berlaku hanya hukum sipil atau hukum-hukum yang sangat legalistik. Tetapi ini adalah instruksi. Dan bisa instruksi bersifat bebas, bersifat lebih luas lagi. Maka kita akan lihat lebih dalam lagi bagaimana kitab Keluaran justru secara konteks berbicara tentang anugerah Allah yang melimpah. Mengapa saya katakan demikian? Karena kesalahan dari orang-orang pada zaman sekarang membaca perjanjian lama, khususnya orang Israel, mereka berpikir bahwa orang Israel itu dapat keselamatannya karena melakukan Taurat. Dia harus melakukan 10 hukum daripada Allah.
lakukan segala ritual-ritual, melakukan segala yang namanya persembahan dengan benar, baru mendapatkan keselamatan. Tetapi enggak. Bapak Ibu lihat di dalam Keluaran pasal 6. Kita baca Bapak Ibu, Keluaran pasal 6 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya, Keluaran 6 pasal 6 ayat 6. Kita baca bagaimana Allah justru menyatakan dirinya dengan penuh anugerah. Kita baca 1, 2, 3. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Artinya membicarakan kepada kita, sebelum orang-orang Israel dapat Taurat atau instruksi ini, mereka sudah mendapatkan pembebasan anugerah. Mereka tidak layak, tetapi Tuhan layakkan. Ini adalah kesalahan yang terjadi, bahwa orang-orang Israel mendapatkan keselamatan karena do something, padahal tidak. Kalau misalkan kita baca secara kesalah, maka Musa seharusnya sebelum membebaskan, menjadi mediator kepada orang Israel, harusnya Musa itu langsung kumpulin tua-tua atau kumpulin orang-orang, terus orang-orang itu diminta, saya akan bebaskan kalian. Saya akan pimpin kamu keluar dari perbudakan. Tapi sebelum itu, tanda tangan kontrak dulu. Kamu harus lakukan A, lakukan B, lakukan C, lakukan D, baru kamu boleh lepas dari perbudakan. Kalau kita baca kisah Keluaran, enggak. Dalam pembacaan kitab Keluaran, kita dengan jelas sekali Allah melakukan tindakan yang begitu besar. Nah, ini pembebasan dari Allah ya. Itu Firaun itu kan kelas kepala ya, tegar tengkuk, keras lah pokoknya. Itu ada suatu parodi yang dinyatakan di dalam Alkitab. Firaun itu kan anak Allah dikatakan. Dewa tertinggi, dewa Ra. Dan di dalam penjelasan itu Allah mau menyatakan diri bahwa dia itu adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. Maka ketika Musa datang bertemu dengan Firaun, dia berkata, aku akan membebaskan umat Yahweh. Apa yang direspon oleh Firaun? Firaun berkata, siapa itu Yahweh? Siapa itu Tuhan sampai aku harus nurut sama dia? Artinya ini battle antara dewa dengan dewa. Yahweh itu nggak dikenal. Firaun itu dewa juga, siapa? Tapi Musa bilang, kalau kamu nggak lepaskan, Tuhan akan memberikan tangannya yang kuat untuk menindas kamu. Kata tangan itu adalah tulah. Tangan Allah yang sangat powerful menekan. Dan apa yang terjadi? Firaun tuh nggak mau kalah. Maka Firaun itu bilang, kalau tangan Yahweh itu kuat, tangan Firaun itu jauh lebih kuat. Maka setelah Musa itu diutus, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah orang-orang Israel makin ditindas dengan tangan Firaun. Bapak Ibu, nangkep maksudnya? Jadi kayak adu panco Bapak Ibu, tahu ya? Adu panco ya antara Yahweh dengan yang namanya Firaun. Adu kuat-kuatan. Tangan mana yang paling kuat? Tangan Yahweh apakah mampu menghancurkan Mesir? Atau sebaliknya, justru Firaun sebagai Allah yang paling hebat, anak Allah itu ya, menghancurkan umat daripada umat Yahweh. Perang. Tapi apa terjadi? Peristiwa pembebasan orang Israel dari Mesir adalah peristiwa yang sangat-sangat indah. Indah Bapak Ibu. Itu budak, nggak bisa melakukan apapun. Dia nggak bisa perang, nggak bisa berkoordinasi perang. Tapi Tuhan memberikan anugerah dengan 10 tulah dan mereka dilepaskan dari perbudakan. Sekarang bayangkan Bapak Ibu di dalam perjanjian lama, umat Israel lepas dari segala perbudakan, lepas dari segala kerja rodi yang memberatkan. Setelah lepas biasanya ngapain? Sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke dalam zaman kontekstual zaman sekarang. Kalau Bapak Ibu ya, habis kerja dari Senin sampai Sabtu, dan ada waktu istirahat hari Minggu, biasanya ngapain kita? Kita istirahat, kita leha-leha, kita santai. Tapi berbicara konteks di dalam perjanjian lama, ketika umat Israel dilepaskan dari perbudakan, Tuhan gak suruh mereka untuk kamu udah kerja capek-capek, kamu sudah diperbudak, kamu leha-leha dulu. Enggak. Tuhan malah bawa orang Israel beribadah. Beribadah itu konsepnya kamu menyerahkan dirinya, dedikasi kepada Tuhan yang baru. Beribadah. Maka beribadah, nah ini namanya dibilang ada teologi sabat ya.
Kita rest itu bukan berarti rest itu tidur-tiduran di rumah, enggak. Tetapi rest itu berbicara kita beribadah melayani Tuhan dengan seluruh hidup kita. Kalau zaman sekarang kontemporer ya, berbicara kepada kita, kalau kamu sudah kerja capek-capek, ya kamu recharge. Kamu recharge. Kamu recharge dengan nonton apapun, nonton apa yang bikin kamu senggang. Enggak, justru itu salah. Bapak Ibu ya, sampai ke Sinai, orang Israel malah dapat aturan. Anak saya habis les, kalau les itu selesai capek-capek tuh sampai di rumah, tuh saya kasih aturan, anak saya marah. Tapi bangsa Israel, pembacaan bangsa Israel, mereka bangsa Israel malah bersuka cita. Maka ini membicarakan kepada kita, hukum Taurat itu justru anugerah Allah yang melimpah. Yang kedua Bapak Ibu, nah hukum Allah adalah hukum Allah yang bijaksana. Justru hukum ini menjadi pembeda dari umat lain. Kita buka Ulangan pasal 4, Bapak Ibu, kita baca bergantian. Ulangan pasal keempat. Ulangan pasal keempat, ayat 5-8 saya, ayat 5, Bapak Ibu, ayat 6. Kita membaca secara bergantian sampai ayat ke-8. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ayat 6. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya. Bapak Ibu, Ulangan pasal keempat ya. Ulangan pasal keempat, Ulangan itu adalah kitab yang diberikan kepada generasi selanjutnya sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian. Apa yang mereka dapat nasihat dari Musa adalah justru hukum Taurat itu bijaksana. Justru ini membedakan dengan bangsa-bangsa lain dan kamu dipanggil untuk memelihara hukum ini supaya kamu sadar bahwa Allah itu adalah Allah yang baik dan memberikan peraturan-peraturan hukum Taurat. Ini jadi hal yang baik. Ini contoh ya Bapak, Ibu, contoh. Kalau kita lihat contoh, kalau Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu bawa anak-anak pergi ke playground. Pergi ke playground, ada mainan begitu banyak. Dan di dalam playground itu dikasih instruksi cuma satu. Silakan main sepuas-puasnya, tidak ada rule, lakukan apapun. Dan bayangkan kalau Bapak Ibu pergi bawa anak, dan anak Ibu Bapak Ibu sedang main perosotan dengan posisi kebalik, kepala dulu. Dan itu sangat ekstrim. Justru dengan tidak adanya aturan, itu membahayakan. Justru dengan adanya aturan, itu membuat bijaksana supaya keadaan itu tidak chaos. Keadaan di dalam playground itu tidak chaos. Ada barrier-barrier, ada yang namanya batas-batasan. Batasan-batasan itu adalah instruksi-instruksi yang menjaga supaya anak-anak yang di dalam playground itu nggak battle ya, nggak berantem, nggak adu mekanik ya, atau apalah istilahnya. Itu nggak berantem, enggak. Tetapi sama yang dikatakan di dalam perjanjian lama, khususnya di Sinai, Tuhan berikan Taurat bukan semata-mata, bikin kita beban, bikin kita capek-capek, enggak. Tetapi ini adalah instruksi justru menjaga orang Israel mengerti bahwa ini bijaksana Tuhan. Mengerti bahwa ini supaya mereka tidak jatuh lagi di dalam dosa, supaya mereka dipersiapkan menjadi umat yang membawa nama Tuhan. Nah, kita lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat foto ya. Kita lihat slide ini Bapak Ibu. Ini lukisan apa Bapak Ibu? Lukisan apa? Karangan siapa? Leonardo da Vinci. Betul ya? Betul. Da Vinci buat ini. Bapak Ibu, posisi manakah yang paling penting di dalam foto ini? Bapak Ibu pernah lihat foto ini kan? Pernah lihat lukisan, painting ya, bukan foto, maaf, painting. Mana yang paling penting? Posisi mana? Posisi tengah. Yang tengah itu siapa? Bapak Ibu, orang awam pun ya, lihat udah tahu bahwa yang tengah itu adalah posisi penting. Dan bahkan kalau kita gali ya, Leonardo da Vinci melukiskan itu 6 murid di sebelah kiri, 6 murid di sebelah kanan, sengaja.
Dan 6 muridnya itu ternyata digerombolkan 3-3. Bapak Ibu lihat ya, 3 berbicara, 3 berbicara, yang sebelah kanan juga berbicara. Sengaja, ada kesengajaan. Dan ketika Leonardo da Vinci menuliskan, mempainting ini, melukiskan ini, dia tahu posisi paling utama adalah Yesus yang di tengah. Nah, di dalam setiap budaya itu ada penekanan klimaks atau posisi paling penting di dalam kebudayaan. Contoh budaya Western, Bapak Ibu, budaya Western, budaya Barat ya, sebenarnya kita kepengaruh banyak juga di budaya Barat. Posisi paling klimaks, paling penting itu di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Bapak Ibu kalau nonton film endingnya sedih, pulangnya juga baper loh. Artinya apa? Budaya saat ini, kepengaruh oleh budaya Barat adalah, yang paling penting adalah ending. Saya pernah nonton film Avenger yang pertama itu, Avenger yang sebelum Endgame apa ya, Infinity War ya. Itu kan Thanosnya menang, itu galau, pulang-pulang kok endingnya gini. Untung ada part 2-nya. Ini mau menjelaskan kepada kita apa sih? Setiap budaya itu ada penekanan. Kalau penekanannya di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Budaya kita kepengaruh Western adalah budaya kalau ending itu paling penting. Ending itu paling klimaks. Kalau perlu semuanya itu konklusi, solusi semua ada di bagian akhir. Itu paling utama. Tetapi berbicara tentang bangsa Israel pada zaman kuno, itu beda. Kita nggak bisa baca bangsa Israel dengan pembacaan kontemporer pada zaman kita. Berarti kalau gitu, kalau kita baca begitu, maka kitab yang paling terakhir, kitab apa di Perjanjian Lama? Yang paling penting? Malaki. Sebenarnya bukan. Bapak Ibu tebak. Paling terakhir itu bukan Malaki. Berdasarkan Toratnya, berdasarkan Tanak ya, Tanak yang ini. Itu Tawarik, Bapak Ibu. Kitab paling terakhir itu Tawarik, Chronicles, paling terakhir itu urutannya. Baru kita kanonisasinya terakhirnya itu baru si Malaki. Tapi kalau buku Hebrew aslinya enggak. Terakhir itu Chronicle. Kalau itu terjadi, bangsa Yahudi itu punya penekanan beda, Bapak Ibu. Apalagi di zaman kuno, yang zaman Israel, mereka kepengaruh sama dunia kuno, bahwa yang paling utama itu adalah yang namanya tengah, kiasmus. Ini seharusnya Bapak Ibu sudah tahu, kiasmus. Ini bentuknya seperti burger ya, ini bentuknya X sebenarnya. Atau dikatakan ini A, ini bisa B. Ini C paling utama, ini B aksen, ini A aksen. Bentuknya kiasmus, bentuknya X. Atau Bapak Ibu paling gampang, ini Bu Ina sering bilang ini burger Bapak Ibu. Burger, tahu burger ya? Burger yang paling enak yang mana? Yang paling enak yang? Yang paling enak tengahnya. Artinya yang paling intinya itu tengahnya. Yang bagian atas, bagian bawah tuh roti. Nah itu cuma penambah aja. Penting sih, kalau nggak ada nggak jadi burger. Tapi itu nggak terlalu penting dibandingkan dagingnya. Nah sekarang kita bicara di dalam konteks perjanjian lama itu punya konteks yang paling utama itu di tengah. Maka kalau kita bicara next slide ya, ini Bapak Ibu lihat di dalam slide ini, kita memframingkan Sinai itu posisinya itu adalah center dan padang gurun, perjalanan di padang gurun, sampai di padang gurun, dan akhirnya keluar dari pegunungan Sinai, itu adalah center. Bapak Ibu bisa lihat di dalam ini, semoga seharusnya terlihat. 5 kitab Musa yang tulis semua, senternya itu ada paling utama di Levitikus Bapak Ibu. Imamat. Yang Imamat 15 yang mengenai tentang, hari pendamaian, itu paling sentral. Tetapi penulis buku ini, Aimes, mengatakan bahwa seluruh narasi Sinai itu menjadi penting dan sangat kita boleh pelajari. Ini penting. Jadi ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, ini perjalanan di tengah. Kenapa ini bisa penting? Ya kita namanya PA ya Bapak Ibu, PA itu beda dengan KU. Kalau PA itu Bapak Ibu masuk ke dalam dapur. Bapak Ibu baca Alkitab, baca benar-benar sumbernya di mana dan verifikasi. Kalau KU, Kebaktian Umum biasanya udah langsung jadi. Jadi kalau restoran itu, kalau KU itu udah makanan jadi. Kalau dapur itu setengah jadi. Bahkan Bapak Ibu ikut proses. Kenapa sih bisa dikatakan Sinai itu menjadi tengah-tengah, menjadi sentral dari kiasmus yang dituliskan oleh Musa. Bapak Ibu, kita lihat ya. Kita sambil buka Alkitab, walaupun tidak semua ayat kita buka. Setidaknya ada 6, ya ini ada yang pertama ya, ini saya tulis 1 ya. Ada 6 nama tempat yang disebutkan sebelum masuk ke Sinai. Dan ada 6 nama tempat yang disebutkan setelah mereka
keluar dari Sinai. Bapak Ibu lihat ada pemberontakan, ada Masa, ada Meriba, itu nama-namanya. Tetapi penulis dari seluruh kitab, berarti Musa, itu sengaja cuma mention 6 nama sebelum masuk Sinai, 6 nama setelah masuk Sinai. Nah, ini bukan cocok logi Bapak Ibu. Kita lihat lagi ya, Yang kedua adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Sinai, sebelum masuk ke Sinai, dan setelah Sinai. Nah, ini ada peristiwa yang paling kita tahu adalah peristiwa mana Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ada mana ya. Plus mereka lapar, mereka minta mana. Mereka lapar juga minta apa Bapak Ibu? Dikasih daging apa? Burung puyuh. Nah, dikasih burung puyuh ya. Nah, dikasih. Nah, ini kita bisa lihat di dalam yang namanya Keluaran 16. Bapak Ibu bisa lihat ya, Keluaran 16. Bapak Ibu bisa lihat. Saya bacakan saja Keluaran 16 ayat 12 sampai 13 ya. Ini mengenai tentang mereka mana, tetapi di tengah-tengah mana itu mereka juga minta daging. Saya bacakan Keluaran 16 ayat 12 saja. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ayat 13 penggenapannya, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Lihat ya, ini peristiwa sebelum masuk Sinai. Mereka sudah sungut-sungut. Tapi kita lihat lagi nih, jadi kita lihat lagi ya, buka Alkitab lagi, kita lihat setelah peristiwa Sinai. Kita buka Bilangan Bapak Ibu. Peristiwa ini muncul lagi. Bilangan pasal 11 Bapak Ibu, kita buka Bilangan pasal 11. Kita nggak perlu membaca, Bapak Ibu bisa lihat di dalam kitab fisik aja. Ini ada pembicaraan bangsa Israel tuh minta lagi daging. Minta lagi dan Tuhan berikan yang namanya burung puyuh. Lihat ya. Peristiwa yang sama, sengaja peristiwa yang terjadi di sebelum Sinai dan sesudah Sinai. Lalu ada peristiwa apa lagi? Kita nggak usah baca yang ini. Setelah makan mana, bahkan puyuh, mereka sungut-sungut apa lagi sih Bapak Ibu? Ya bagus. Udah bisa jadi guru sekolah minggu. Air. Mereka minta air. Dan peristiwa sebelum Sinai, mereka minta air dan Musa berikan. Terjadi juga di dalam Keluaran. Kita nggak perlu lihat lagi, ada di dalam Keluaran. Dan terjadi lagi di dalam Numbers itu bilangan, maaf ya. Bilangan 20. Sekarang lihat aja, sekilas saja. Bilangan 20 itu ada peristiwa kematian Miriam, saking orang itu nggak perlu dituliskan lama-lama, ditulis cuma 1 ayat. Tapi ayat kedua ya, di bilangan 20, itu bicara tentang dosa Musa dan Harun. Ngapain dia? Karena dia, ada yang tahu? Tuhan suruh apa? Suruh bicara kepada batu karang, tapi Musa saking jengkel ya, yang lemah lembut dia pukul berapa kali? 2 kali. Oke, dia pukul 2 kali. Dia pukul 2 kali dan meluap-luap sangat melimpah sekali. Seperti itu. Peristiwanya terjadi lagi. Mirip ya, bukan cocok logi ya. Sekarang peristiwa apa lagi? Bapak Ibu, ada peristiwa apa lagi? Sebelum masuk Sinai, orang Israel ngapain? Ayo, kita sedikit menggali Alkitab. Mereka pernah melakukan tindakan apa? Mereka pernah perang, Bapak Ibu. Mereka pernah perang. Mereka perang melawan bangsa. Tetapi setelah keluar dari Sinai pun juga mereka perang lagi. Saya nggak perlu catat ayat-ayatnya. Tetapi mereka perang. Sebelum masuk Sinai itu mereka perang. Perang. Jadi Bapak Ibu bisa lihat Keluaran 17 itu peristiwa yang sangat sejarah ya. Bapak Ibu kalau sekolah minggu ya. Peristiwa bagaimana Yosua di battlefield, di medan perang. Yang di atas itu adalah Musa. Musa itu supaya menang, ngapain dia? Dia harus angkat tangan, dan kalau pegel itu ada si Harun, sama satu lagi saya lupa, Hur ya. Hur itu yang pegangin tangannya. Perang lawan Amalek. Ternyata di dalam ini perang ya, ini kita perang. Perang versus Amalek. Ini terjadi di dalam Keluaran pasal 17 dan terulang lagi di dalam Bilangan pasal 22. Nah, Bapak Ibu lihat sekilas saja, kita nggak perlu lihat yang namanya baca ayatnya. Bapak Ibu lihat lagi, ini peperangan lagi lawan yang namanya, yaitu ada Amalek, semuanya itu semua Amalek.
Kita nggak perlu lihat peperangan yang terjadi. Oke. Peperangan yang terjadi, peperangan terus. Nah, terus apa lagi kita lihat lagi? Peristiwa apa lagi? Nah, ini peristiwa keempat yang terjadi lagi. Ada mana, haus. Ada yang namanya air makanan, semua ada, perang. Apalagi sebelum masuk Sinai ada peristiwa apa lagi Bapak Ibu? Nah, ini Bible quiz ya Bapak Ibu. Mereka, Bapak Ibu tahu kisah bagaimana Musa itu saking mau pengen jadi sebagai pemimpin, Musa itu duduk, sedangkan bangsa itu berdiri minta petunjuk. Lalu datanglah seseorang yang menjadi konsulen. Ada yang tahu namanya siapa? Jethro, mertuanya datang. Ternyata ada peristiwa yang namanya peristiwa apa tuh? Peristiwa orang Midian ya. Midian itu Yetro ya. Yitro di dalam bahasa Inggris Yitro datang sebelum yang namanya peristiwa Sinai. Lalu kita lihat di dalam bilangan juga ada. Ini agak tricky dan saya juga baru ketemu karena membaca firman buku yang dibaca. Nah, ini kita lihat di dalam bilangan pasal 10. Kita lihat bilangan 10 ya Bapak Ibu. Bilangan 10, saya mungkin bacakan saja ya, bilangan 10. Nah, saya bacakan ayat 29. Ini ketika mereka berangkat nih, Bapak Ibu lihat di dalam bilangan 10 itu mereka berangkat keluar dari Sinai, mereka pergi. Nah, itu di ayat 29 saya bacakan. Lalu berangkatlah Musa kepada Hobab, anak Rehuel, orang Midian, mertua Musa. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikan kepadamu demikian seterusnya. Bapak Ibu lihat, ada konsultasi lagi. Bahkan Musa bilang, kamu ikut bareng-bareng saya, ayo ikut bareng-bareng. Akhirnya mereka bareng-bareng ikut. Lalu kejadian yang sama lagi ya, Akhirnya, apa akibat Yetro sih? Yetro datang. Apa yang menjadi usulan Yetro kepada Musa? Itu adalah Musa itu harus bagi-bagi ya. Bagi-bagi kepemimpinan. Bapak Ibu ingat peristiwa ini? Nggak bisa, kamu harus cari orang yang cakap, leader-leader. Nah itu terjadi, saya nggak perlu baca. Dan peristiwa di dalam bilangan juga muncul Bapak Ibu. Nah ini kita lihat ya ayat bilangan pasal 11. Di perikop selanjutnya, perikop 11, tadi bilangan 10 ya, sekarang bilangan 11. Bilangan 11 itu Bapak Ibu lihat, cukup di perikopnya aja, di judul perikop yang LAI lihat, itu di ayat 24. Itu ada peristiwa bagaimana Musa itu membagi kepada tua-tua, menunjuk tua-tua. Lihat ya, kok ada peristiwa mana burung puyuh tuh tiba-tiba muncul pembagian tua-tua. Ini mau mencatatkan kepada kita, ini bukan cocok logi, tapi Musa punya penekanan kepada kita bahwa Sinai itu penting dan perlu dipelajari. Oke ya, ini ada lagi ke-6 sebenarnya, ke-6 saya lanjut aja. Ini bicara tentang, ini 5 ya. Yang ke-6 itu bicara tentang yang namanya respon daripada, ini respon Israel yang mau kembali ke Mesir. Ini peristiwa pertama peristiwa yang sebelum Sinai ya. Itu Bapak Ibu ingat peristiwa Firaun itu saking keselnya dia kejar akhirnya orang Israel. Orang Israel depannya itu ada Laut Teberau, belakangnya itu adalah orang Mesir. Mereka dikejar dengan kereta kuda, maka orang-orang Israel marah kepada Musa. Apakah kamu bawa kami keluar ke padang gurun? Untuk apa? Untuk mati di tempat padang gurun? Apakah di Mesir ini nggak ada kuburan sehingga kita mati di padang gurun? Nah, pembicaraan ini pun juga muncul lagi ketika peristiwa bilangan itu ada. Ketika mereka mau masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka ketemu raksasa. Nah, itu spy ya, mata-mata. Itu balik lagi, mereka marah ke Musa. Marahnya sama, grumblingnya sama. Komplainnya sama. Komplainnya apa? Kamu pergi ke dalam menuju ke tanah perjanjian, kita lawan raksasa yang besar, kita nggak sanggup. Lalu mereka komplain, kamu ini bawa kami keluar ke padang gurun, apakah kamu pikir tidak ada
kuburan di Mesir sehingga kamu membawa kami keluar mati di dalam padang gurun. Ini Bapak Ibu lihat di sini ya. Jadi ini cara gali Alkitab. Maka Sinai itu menjadi tempat yang penting Bapak. Ini saya masuk ke dalam slide berikutnya. Sinai adalah tempat bagaimana pembentukan nama Allah. Allah itu diberikan kepada umatnya. Nah ini Sinai menjadi titik perubahan. Karena sebelum mereka masuk ke Sinai, mereka itu budak. Mereka nggak punya kehidupan, mereka nggak ngerti. Tapi setelah mereka keluar dari Sinai, peristiwa Sinai, mereka tuh jadi tentara yang hebat. Saya pernah baca ya, penjelasan daripada Tuhan kepada Musa, kamu bagi kelompok-kelompok. Bapak Ibu, di dalam Show Me Jesus kelas 3, 4 ya, itu saya lupa sekarang. Ini kemah suci itu di tengah-tengah. Kemah suci tengah-tengah. Kemah suci, kan Immanuel Allah beserta kita, Allah berdiam di tengah umatnya. Ini kemah suci sengaja didesain. Dan Tuhan atur siapa yang di posisi ini. Saya ingat Yehuda, karena paling dikenal Yehuda bersama 3 suku. Di sini 3 suku, ada 3 suku lagi. Di sini 3 suku, jadi total 12. Mereka bercamping tuh diatur sama Tuhan. Bukan hanya itu saja, di inner cycle-nya lagi, ini dibagi juga Lewi keturunan siapa. Lewi keturunan Kores, keturunan ini ada di sini. Dan cara jalannya juga diatur. Yang pertama kali jalan tuh yang ini, Yehuda. Yang perang itu maju duluan. Baru angkat sebagian, jalan, terus jadi gimana ya, konvoy. Bapak Ibu konvoy ya, ini konvoy. Jadi ini soldier, tentara. Ini bawa peralatan tabut kemah suci. Belakang lagi soldier lagi. Suku yang ini, kalau saya yang utara. Baru akhirnya di sini bawa peralatan-peralatannya lagi. Mereka berbaris konvoy. Siapa yang ngajarin Tuhan? Di mana? Di Sinai. Tuhan bentuk. Maka Sinai itu proses pembentukan. Dan Bapak Ibu, ini sedikit jump to conclusion ya. Kita ini sebenarnya ada di padang gurun dunia ya. Bapak Ibu sadar gak? Kristus sudah datang, dia sudah menggenapi hukum Taurat, dia sudah memberikan segalanya. Tuhan berikan kita janji, Yesus akan datang kembali. Dan sampai ke dalam Bukit Sion ya. Zion ya, ini bukan Sinai lagi, Bukit Sion. Tuhan berikan kita instruksi dan kita harus setia. Kita harus sadar bahwa perjalanan kita dari yang berjalan menuju Sion itu adalah perjalanan bagaimana kita dibentuk menjadi umat Allah. Perjalanan yang indah, perjalanan yang panjang. Kenapa saya katakan ini indah? Nah, karena ini saya akan jelaskan di banyak tesis statement dari Imes ini dalam bukunya. Itu ada state of liminality. Liminality itu saya juga baru tahu itu adalah ambang batas atau threshold. Bapak Ibu ini contoh ya seperti daun pintu. Contoh ya, daun pintu. Bapak Ibu kalau misalkan dari area parkiran masuk ke gereja, itu pasti lewatin pintu, betul ya? Nggak mungkin manjat ya. Mungkin dari sana. Pasti pintu. Daun pintu atau pintu itu adalah masa antara dari parkiran menuju gereja. Bapak Ibu kalau ada berdiri tepat di pintu itu, Bapak Ibu bingung. Bapak itu posisinya di mana? Apakah di luar atau di dalam? Ambang batas, threshold Bapak Ibu. Dan di dalam hidup kita juga pernah ada masa demikian. Masa-masa transisi dan sosiolog itu punya masa-masa transisi. Dan bisa panjang, bisa pendek. Contoh ya Bapak Ibu. Ini zaman sekarang dan zaman saya mulai dibesar-besarkan dan sekarang jadi rumrah. Itu ada masa sebelum masuk dewasa, setelah anak-anak ada masa apa? Masa remaja. Itu jadi masa transisi, masa yang dikatakan ambang batas. Bagaimana anak-anak itu dipersiapkan menuju dewasa, tapi jiwanya masih anak-anak. Panjang. Dan ini sudah terjadi. Contoh lagi ya. Kita akan elaborasi lagi masa itu yang terjadi dalam hidup kita. Contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah menikah. Bapak Ibu beli cincin kawin setelah nikah apa sebelum nikah? Sebelum nikah. Tapi udah nikah belum? Belum ya. Berarti ada fase Pak Joy setelah ya Pak beli cincinnya. Ini perlu dicek nih. Pak Joy suka terimanya beda. Ini Bapak Ibu beli cincin kawin pasti sebelum pernikahan, biasanya begitu. Dan itu kan masa antara di mana Bapak Ibu yang bujang, yang masih pacaran menuju ke dalam pernikahan yang kudus dan menjadi sepasang suami dan istri. Tapi panjang kan peristiwanya, apalagi di Geri Bapak Ibu, panjang.
Tapi memang harus panjang sih Bapak Ibu. Kalau nggak berat nih pendeta, kalau terjadi masa-masa yang aneh. Panjang, mesti pranikah, mesti ada percakapan, mesti tanya keseriusan. Masa mempersiapkan itu panjang Bapak Ibu. Dan klimaks dari masa penantian, masa threshold itu, liminality itu pas mereka masuk ke dalam yang namanya ibadah peneguhan pernikahan gerejawi. Itu kan masuk, mereka terima cincin, diberkati dulu, terima cincin, diberkati semua, akhirnya diperkenalkan di jemaat. Kita pasti melalui, minimal remaja lah, kalau belum menikah ya sudah lah ya. Ada juga masa di mana antara ya, saya merasakan juga ya, di mana jadi bapak, yang sudah bapak, atau Melin tuh jadi ibu. Itu masa yang 9 bulan mengandung itu punya anak, tapi anaknya belum ada, betul kan? Itu kan udah anak, berdasarkan firman Tuhan tuh anak, tapi anaknya belum keluar. Itu masa penantian, dan itu sudah beli-beli, belanja barang-barang bayi. Udah belajar barang-barang bayi. Masa yang terjadi, masa yang mengandung, beli-beli barang, beli-beli yang terjadi yang panjang sekali. Bahkan bagi perempuan itu masa yang panjang sekali, mengandung itu. Dan itu bagi saya itu berubah dari saya ya, dari yang biasa itu masih pemuda jadi dewasa itu bergejolak sejak situ. Saya buat kakak sendiri Bapak Ibu. Saya bikin kartu keluarga itu sendiri akhirnya, dan ternyata susah Bapak Ibu. Susah. Susah lah, agak susahnya. Oke, saya lanjutkan. Terus contoh lah ya, masa lainnya. Yang lainnya, Bapak Ibu perkuliahan juga sama ya, perkuliahan. Bapak Ibu, contoh lagi nih ketiga ya, biar bisa nih tesis statementnya bisa saya kasih contoh. Kalau kuliah juga sama ya. Bapak Ibu, kuliah itu kan proses bagaimana anak itu dipersiapkan menjadi hidup di masyarakat. Bahkan orang kalau udah lulus langsung bicara welcome to the jungle. Welcome ke jungle. Kenapa? Semeraut. Ya di masa mahasiswa itu masa pembentukan, banyak yang ambil sertifikat, banyak apa semuanya. Karena apa? Dipersiapkan bisa di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, apapun itu di dunia profesional. Sehingga siap masuk ke dalam masyarakat. Tetapi masa kuliah ada batasnya. Betul ya Bapak Ibu? Pacaran juga harus ada batasnya ya. Nggak mungkin pacaran sampai kekekalan, nggak mungkin. Pasti ada masa stop. Maka masa liminality itu ya, masa itu ada stopnya, ada masanya, ada sesanya, tetapi durasinya berbeda-beda. Maka saya lanjut ke dalam poin ketiga. Padang gurun atau Sinai itu, saya bilang Sinai itu penting. Itu adalah masa bagaimana pembentukan umat Allah. Sehingga umat Allah dipersiapkan menyandang nama Tuhan sepanjang zaman. Dan ini juga diberikan kepada kita. Diberikan kepada gereja. Maka contoh ya. Di dalam baptisan gereja itu ada baptis di dalam nama Allah Tritunggal. Artinya kita ini bawa nama Allah Tritunggal. Koneksinya, Sinai itu penting dan relevan sampai sekarang. Dan masa ini saya katakan masa yang namanya pembentukan itu panjang 40 tahun. 40 tahun lama apa enggak Bapak Ibu? Saya belum sampai 40 tahun Bapak Ibu. 40 tahun itu lama atau enggak? Dari perspektif kita lama, tetapi dalam perspektif Tuhan enggak buru-buru. Tuhan tuh enggak lama-lama. Saya pernah bawain di doa pagi. Itu saya tinggal 10 menit ya Bapak Ibu. Di doa pagi itu, saya udah bilang kepada teman-teman waktu ulang tahun dari Tania itu kan, Tania itu H-1 ya. Udah dibeliin kuenya bagus Bapak Ibu. Itu ada bonekanya, keren banget. Yang beli mertua. Karena mertua lebih sayang. Bagus banget di kulkas. Saya bilang, iya enak banget nih. Memang dia nggak pernah dirayakan karena tanggal 24 Desember kita semua lagi susah ngurusin Indonesia Arena. Semua susah lah itu Indonesia Arena, apalagi pertama kali dah. Udahlah, itu anak kedua. Kalau anak pertama dirayain, anak kedua sudahlah. Oke, mengerti. Akhirnya ulang tahun ketiga dirayain. Tapi yang namanya si Thea itu nggak sabaran Bapak Ibu. Thea itu cicinya tuh emang nggak sabaran, kompor meleduk dia. Dia bilang, ayo Tania, segera potong kue, segera tiup. Ya itu belum saatnya, belum waktunya. Besok baru ulang tahun, tapi besoknya Thea itu bangun pagi Bapak Ibu. Mujizat itu nyata ya. Bangun pagi, bangunin Tania masih tergeletak. Ayo Tania bangun potong kue. Masih pakai baju tidur, bapak emaknya belum tiup balon. Rempong lah pokoknya, nggak bisa. Saya mau berkatakan waktu Tuhan beda lah. Kita seperti anak-anak yang saya katakan di bawah pagi, saya mengulang aja. Di dalam hati, kita dalam perspektif anak-anak kita lihat Tuhan tuh kok lama banget sih.
Tuhan kok kenapa sih nggak buru-buru nih, cepat nih, harus segera dong potong kue, segera tuntaskan nih sebuah perkara. Enggak, Tuhan nggak buru-buru. Tuhan sedang persiapkan hidup Bapak Ibu Saudara, mempersiapkan gereja, sehingga waktunya Tuhan tepat. Dan 40 tahun adalah waktu yang Tuhan siapkan. Kenapa saya katakan Tuhan tuh gampang. Tuhan tuh lepaskan bangsa Israel dari perbudakan tuh gampang. Kurang dari setahun, kita nggak tahu waktu pasti, tapi kurang dari 1 tahun, itu orang Israel keluar. 10 tulah itu kemungkinan besar setahun selesai. Keluar. Secara fisik mereka bisa keluar dari perbudakan. Tetapi butuh 40 tahun. Seorang teolog berkata 40 tahun untuk keluarkan hati Mesir mereka dari hidup orang Israel. Bayangkan mau masuk tanah perjanjian pun masih mau pengen balik lagi ke ini. Oke, saya kepencet. Saya melanjutkan lagi di dalam bagian hal ini, maka kita mesti mengerti masa ini adalah masa pembentukan dan masing-masing pembentukan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian berbeda-beda. Berbeda-beda. Ini adalah bagaimana Allah itu memberikan kita. Dan masa pembentukan Tuhan adalah masa yang sebenarnya Tuhan kita harus lalui ya. Harus lalui dalam pembentukan kita mengenal Tuhan. Masa yang penting, nah saya masuk ke dalam slide. Satu slide lagi ya ini. Nah saya cepat saja. Masa Sinai adalah masa yang penting. Kenapa? Masa padang gurun ini juga masa mereka hatinya dikoreksi. Mereka pernah minta balik ke Mesir tapi Tuhan tolak dan Tuhan bentuk mereka. Dan mereka ini menjadi bangsa yang benar-benar menyandang nama Tuhan. Saya ingat waktu remaja pergi keluar sama teman-teman kan sampai malam Bapak Ibu. Dan saya kalau anak remaja SMP, SMA Bapak Ibu SMA. Itu alasan ke orang tua gimana? Kan dilarang ya keluar malam-malam. Biasanya kalimat pamungkas dari seorang remaja itu kepada orang tua, "Papa, Mama, Peter sudah besar." Betul ya. Nggak usah ngatur-ngatur. Pulangnya nanti aja, pokoknya jam 10, mall tutup pulang. Apa yang terjadi? Zaman dulu saya, itu belum ada Gojek, belum ada ojek, belum ada Transjakarta udah ada. Tapi transportasi umum tuh sulit. Saya bawa uang cukupnya, ojek pangkalan itu nembak harga terlalu mahal. Akhirnya apa yang terjadi? Saya nggak bisa pulang, akhirnya saya marah-marah sama papa mama saya. Kenapa? Papa mama kenapa sih nggak perhatian sama anaknya? Kenapa sih? Tadi pas izin pergi, minta izin, nggak usah atur-atur. Itu masa transisi Bapak Ibu. Nah ini juga masa galau yang ada di slide Bapak Ibu. Masa galau, mereka mau pergi menuju beribadah. Tetapi dikatakan mereka masih ingat masa lalu, masa galau. Dan masa ini juga masa yang saya katakan ya, Mesir itu momok ya Bapak Ibu. Secara spiritual Mesir itu momok Bapak Ibu. Mesir itu sebagai gambaran kita di dalam berdosa. Dosa itu nikmat Bapak Ibu. Dosa itu nikmat. Tapi kita di dalam Kristus, di dalam masa pengembaraan di padang gurun, selama berjalan itu kita mungkin ingat dulu saya kalau masih belum kenal Tuhan tuh saya bisa lakukan yang dosa-dosa, saya bisa nipu-nipu, saya bisa tipu-tipu, saya bisa apapun itu. Tapi di dalam penantian itu sulit karena padang gurun. Tapi kita tahu bahwa ending terakhirnya kita tahu akan masuk ke dalam Bukit Sion, Gunung Allah. Lalu saya lanjutkan ke bagian kedua ya. Masa Sinai itu ternyata adalah masa yang Tuhan sengaja. Tuhan sengaja loh. Saya baca saja ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun itu jalan yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Mesir itu menjadi momok. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Jadi ini ada kesengajaan dari Allah. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kewajaran dan Allah pakai ini untuk membentuk. Bapak Ibu, pembentukan Tuhan lama loh. Tuhan lama. Dan namanya menunggu itu sulit sekali. Contoh lagi ya, ini bisa biar contoh lagi. Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya perkuliahan, Bapak Ibu, anggap aja kita lagi kuliah, terus tiba-tiba ada dosen datang, puji Tuhan, ada yang mau kasih donatur. Maka perkuliahan dari semester sekarang sampai semester akhir gratis. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan itu gratis. Dan bukan hanya itu saja, akan diberikan living cost. Tinggal di dalam perkuliahan. Sukacita kan, apalagi kalau orang tua itu pasti sukacita. Tapi sebelum itu, dosen itu bilang, kalau kamu mau setuju, kamu ikut saya.
Kita menuju ke tempat administrasi, mengurus segala administrasi sehingga beasiswa dan segala uang living cost itu boleh turun, boleh diterima. Anggap saja misalkan ketika dosen itu pergi kan karena banyaknya orang ya, banyaknya murid-murid para mahasiswa itu masuk mengantri ya, dosen itu kewalahan. Intinya kewalahan, dia nunggu lama dan apa yang terjadi karena saking lama, saking banyaknya, mahasiswa itu galau. Ini jadi gak ya? Ini beneran gak sih? Ini apa cuma hoax ya? Ini kayak scam lah. Ini apa ya? Lebih lagi bukan hanya itu saja. Mahasiswa itu nunggu sampai akhirnya kemalaman sehingga mereka kelaparan, mereka capek. Akhirnya banyak yang kabur pulang. Bapak Ibu, ini contoh ya. Bagaimana cerita tentang Mesir itu Tuhan bilang akan pergi ke tanah perjanjian. Tapi menuju tanah perjanjian itu lama. Bapak Ibu, kalau jadi orang Israel, 40 tahun itu panjang, lama, dan membosankan. Dan setelah menunggu di padang gurun yang namanya haus, makanan, semuanya itu menjadi hal yang terutama dibandingkan ibadah. Bapak Ibu, kalau kita ibadah, kita puji Tuhan. Kalau kita bisa ibadah dengan cukup. Ibadah karena kita ada uang, kita ada bisa beli makanan, bisa beli segala sesuatu untuk kecukupan. Tetapi di dalam saya sedikit lihat ambil dari perspektif Maslow. Bapak Ibu, Maslow tahu ya? Hierarki Maslow ini. Hierarki paling atas kan self-esteem ya. Yang paling bawah tuh apa Bapak Ibu? Basic need ya. Nah, basic needs. Nah, Bapak Ibu ini kan ada safety ya. Safety juga ada. Safety, oke lah safety. Ini ada lagi semuanya ada Maslow itu. Kita nggak setuju semua, tapi ini juga pengaruh dalam hidup kita. Kalau self-esteem itu termasuk di dalam namanya ibadah ya. Atau dikatakan ibadah. Self-esteem itu aktualisasi self-esteem atau apa itu aktualisasi diri termasuk dalam ibadah. Kalau misalkan piramida ini paling atas nih, yang ibadah ini atas. Ini terjadi kalau misalnya basic needs itu terjadi. Kalau basic needs ini nggak terjadi, biasanya orang sulit untuk beribadah atau melakukan suatu aktualisasi diri. Musuh proses. Nah, orang Israel itu kekurangan semuanya dan Tuhan sengaja. Lihat ya, Tuhan sengaja. Supaya apa? Supaya mereka belajar bergantung kepada Tuhan. Maka poin ketiga ya, poin ketiga, Tuhan tidak memberikan jalan pintas tetapi jalan yang memuliakan Allah sehingga umat itu harus percaya. Percaya apa? Nah, kita langsung aja ke next berikutnya. Percaya kepada Allah yang memberikan kebutuhan. Kebutuhan apa? Seperti air, Bapak Ibu. Seperti air. Allah itu berkuasa terhadap air. Di dalam tulah pertama, air jadi darah. Di dalam peristiwa itu Tuhan berkuasa yang sumber kehidupan jadi mematikan. Darah, nggak mungkin bisa yang namanya kita minum darah. Tetapi Tuhan yang sama, yang berkuasa itu juga mampu membuat sesuatu yang tidak mungkin ada air, jadi ada air. Di dalam peristiwa keluaran, ya, Keluaran 7 ayat 24, mereka grumbling ya. Mereka berkomplain, berkata tidak ada air, tidak ada minuman. Ini sama peristiwanya dengan yang namanya orang Israel di Mesir. Lalu kedua, Allah berkuasa juga terhadap makanan. Keluaran 16 ayat 3, di Mesir Tuhan pernah menurunkan hujan. Lihat ya, ini permainan kata terjadi juga. Tuhan pernah menurunkan hujan. Hujan es, sedangkan di padang gurun Tuhan pernah menurunkan hujan roti. Lihat ya, katanya sama. Hujan roti. Hujan, Tuhan pernah kirimkan hujan es, hujan untuk mematikan orang-orang Mesir. Tuhan juga bisin hujan roti untuk menghidupi orang-orang Israel di padang gurun. Ketiga, Bapak Ibu, nah contoh lagi tulah belalang ya, ini contoh lagi tulah belalang, itu pakai kata datanglah belalang, dan belalang itu tutupi tanah. Sehingga orang-orang Mesir itu nggak bisa, semuanya itu ketutup sama belalang. Belalang tuh gede Bapak Ibu, saya pernah lihat belalang gede sekali. Nah terus ternyata di padang gurun, Tuhan pernah mendatangkan kata yang sama juga. Tuhan datangkan burung, ini bukan buruh ya maaf, burung puyuh yang menutupi tanah. Jadi sengaja permainan kata, artinya Musa sengaja menegaskan kepada orang Israel dan pembacaan orang Israel sadar bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang berkuasa terhadap segala sesuatu yang bisa memprovide di tengah-tengah padang gurun. Maka sama, kita harus juga bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah kita bergumul, di dalam pergumulan. Memang Tuhan itu
Kalau ikut Tuhan tuh mirip di Indonesia ya. Kalau bisa susah, kenapa dipermudah? Tahu ya? Kalau Tuhan kan, kenapa nggak Tuhan kasih jalan pintas? Kan beres gitu. Kenapa tunggu sampai bersungut-sungut datengin ini? Sampai Musa hampir mati baru jadi mukjizat. Karena ini proses pembentukan yang Tuhan izinkan ya. Memang kita mengimani juga dalam orang Indonesia ya. Mengimani dipermudah. Tuhan, bagian di dalam Tuhan ya, di dalam Tuhan ya. Tidak ada yang mustahil. Ini Tuhan itu nggak punya degree of difficulty. Bagi Tuhan nggak ada yang susah. Nggak ada mana susah, mana gampang. Tuhan bisa lakukan, dia pilih cara mana yang memuliakan nama Tuhan, mana yang nantinya umat Tuhan bisa mengenal Allah dengan lebih baik. Penutup ya, Tuhan sengaja menurunkan setiap hari Sinai, peristiwa Sinai untuk membentuk supaya umat Allah itu bisa menyadari nama Allah dan untuk mendidik supaya percaya kepada Allah setiap hari daily trust sehingga umatnya bisa menyadari nama Tuhan. Proses pendidikan dan kita lagi proses juga di dalam padang gurun dunia. Ini penjelasan saya, kita sudah stop di dalam 8:30. Jika Bapak Ibu mau tanya silakan, ada yang mau didiskusikan atau ada hal yang perlu saya ulangi kembali. Ini baru pertemuan pertama, berharap pertemuan kedua, ketiga. Karena klimaks dari buku ini kita akan mengembara ke dalam Bukit Sion. Perjalanan Tuhan. Menuju ke tanah perjanjian Allah bersama dengan Kristus. Silakan Pak Ginting. Tadi kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, itu Sinai itu kan tadi sebelum Sinai ada 6 momen ataupun peristiwa-peristiwa terjadi yang dialami. Sesudah itu, sebelum masuk, sesudah melewati, memasuki Sinai, sesudah mereka keluar dari Sinai, mereka itu juga ada 6 lagi. Jadi, kalau kita saat ini, Israel secara spiritual, atau umat pilihan, atau gereja pada zaman ini, itu kira-kira kita bisa melihat momen Sinai kita itu di mana? Kalau di sana kan kita lihat, dia keluar dulu dari tanah Mesir, baru kejadian yang 6 sebelum masuk Sinai itu, waktu mereka itu di dalam perjalanan di padang gurun kan. Saat ini kalau kita, berarti sesudah dilahir baru, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita, di mana kira-kira momen Sinai ataupun secara secara pengalaman hidup menurut buku ini? Oke, terima kasih Pak. Semangat Giting ya. Ini momen Sinai itu ya secara spiritualitas sejak kita secara historis ya. Kita ngomong historis dulu. Secara historis, ini historis ya. Historis itu Sinai itu padang gurun itu kita masuk padang gurun dunia ya sebagai orang percaya itu sejak Kristus datang ke pertama kali. Kan sama ya tipologi, Bapak Ibu ingat ya tipologi, Musa itu melepaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Maka tipologi type ya, tipologi ada kesamaan, motif yang sama. Kristus sebagai mediator, dia membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dan dia sedang membawa kita menuju ke Kanaan, betul, ke Bukit Sion, ke dalam Sion bukit itu. Nah, secara historis, ini historis. Tapi secara spiritual bagi rohani, Bapak Ibu, padang gurun itu terjadi setelah terima Kristus. Ketika baca Matius, Injil Matius, kita ngomong Injil Matius ya, Injil Matius ya. Kalau kita lihat ya, kalau zaman modern ya, biasanya kalau sudah dibaptis, biasanya kita berpikir apa? Kalau misalkan contoh gereja yang kurang baik ya dalam mengabarkan firman Tuhan, itu kalau orang dibaptis terima Tuhan tuh pasti imbalannya berkat. Ngerti ya maksud saya? Kamu terima Tuhan, kenapa kamu kurang ini? Karena kamu kurang dibaptis, perlu dibaptis. Kalau kamu dibaptis akan dapat berkat. Begitu teologi kesuksesan ini. Tetapi berbicara tentang Injil Matius, setelah Yesus dibaptis, Yesus masuk mana? Masuk mana? Masuk ke padang gurun. Artinya justru ketika orang ya,
percaya kepada Kristus, jadi pengikut Kristus, konsekuensinya masuk ke dalam padang gurun. Konsekuensinya kita siap-siap melawan semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Begitu Pak Semangat Ginting. Makanya saya katakan ini penting Bapak Ibu. Kalau pengenalan ini dan Tuhan berikan itu kepada umatnya dan umat Allah mulai dibentuk. Umat itu diproses. Makanya Taurat instruksi itu, Taurat instruksi itu membuat orang Israel itu layak ya. Udah mengerti, bukan layak terima keselamatan, tetapi dibentuk sebagai umat Tuhan yang kudus, karena Allah itu kudus. Sesuai lah, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Jika ada yang perlu ditanya secara private juga tidak apa-apa. Oke, kalau gitu kita tutup dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau beranugerah bagi kami. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami pintar, tetapi karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami di dalam Kristus. Sehingga kami boleh lepas dari dosa dan sekarang kami masuk ke dalam padang gurun dunia secara spiritual. Tuhan pimpinlah kami untuk sadar bahwa kami ini adalah umat Allah yang dalam pengembaraan dan kami membawa nama Engkau. Tuhan pimpin kami dalam setiap kesaksian, setiap kelakuan kami, tiap tindakan kami. Sadar bahwa kami mewakili Engkau di dalam dunia ini. Dan ajar kami juga boleh dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati kami, pikiran kami, tindakan kami juga diarahkan kepada instruksi, kepada arahan, kepada firman-Mu. Tuhan pimpinlah kami yang sudah mengenal Kristus, supaya setia, supaya kami bersiap-siap. Dan jikapun ada godaan yang terjadi, kiranya Tuhan kuatkan kami untuk ingat cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam Kristus Yesus. Sehingga kami menantikan Kristus datang kembali. Tuhan berkati gereja ini. Tuhan tahu pergumulan gereja ini yang sedang bergumul di dalam perizinan, bergumul di dalam menambah jumlah jemaat, pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, biar kami juga menunggu waktunya Tuhan. Bagaimana waktu Tuhan adalah waktu yang terindah bagi kami. Dan ketika kami melihat waktu Tuhan terjadi, biarlah kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang setia terhadap perjanjiannya. Terima kasih ya Bapak, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan ini menguatkan kami dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.